Iya, maksudnya. Harus punya macam itu. Daripada apa ya? Udah nge-share tadi gitu loh. Saya nggak ada yang nanggap. Iya ini kayaknya baru ya. Iya, Surat baru. Nah, Betulan. saya nggak ada yang nanggap. Saya mau nanggap juga nggak ada. Nggak enak. Tahu kan. Mungkin dengan begini gitu kali mah. Jempol. Ada penyegaran kan. Iyalah biar disangka kerja. Ya. Udah. Nggak ada kitab ya. Udah bagian. Dia nyari mulu itu juga kemarin. Kita masih di atas metode plastik apa metode apa kemarin? Masih udah lupa lagi baik berarti lupa. Si Mai nguping. Mandi lagi itu kan. Bismillahirrahmanirrahim dia sembuh. Bingung kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah, memberikan karunia, memberikan keutamaan kepada kita semua dengan sebab kita hadir ke majelis ilmu ini. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Sabik Rizaluddin, sarjana pendidikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatannya lahir batin, Allah gampangin segala urusannya dunia maupun akhirat, dan sehingga kita semua bisa tetap belajar dan menimba ilmu yang beliau miliki. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Lingkungan RT 0601 Bapak RT Tiin, Bapak Ustadz Misar yang saya hormati, seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, dan tak lupa pula seluruh teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama ranting Pondok Pucung yang bisa ataupun menyaksikan ataupun mengikuti kegiatan ini melalui media virtual, Facebook ataupun YouTube dan lainnya. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti.
Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga taklim kita, ngaji kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramit tahirin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى رسول المؤلف الكتاب النصيحة الدينية الشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وفي علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف شيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وفي الدارين آمين. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang atau kita sudah mengaji tentang beberapa adab daripada puasa, ya, tentang adab puasa. Banyak banget dan ini menjadi renungan buat kita. Apakah puasa kita, tingkatan puasa kita udah nyampe situ apa belum, ya? Atau hanya baru sekedar nahan lapar sama nahan haus, sama satu lagi nggak hubungan, ya, sama pasangan, sama istri, ya, atau suami. Nah, apakah lebih dari itu? Karena ngaji sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak pelajaran bahwa bukan hanya itu, kuping kita kudu dijaga, artinya kudu puasa juga, mata kita kudu puasa juga, ya, bahkan seluruh anggota tubuh kita juga kudu puasa, ya. Jangan sampai apa yang disinggung oleh Rasulullah itu kena ke kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, ya, capek sama aus doang. Kan kita kagak mau, ya, puasa yang kayak gitu mah. Dari tahun ke tahun kita puasa, masa sampai di situ doang, kan gitu ya. Nah, harus meningkat. Seluruh anggota tubuh kita harus puasa. 9 lubang yang ada di tubuh kita puasa, ya, puasa. Mata, telinga, mulut, ya. Puasanya mulut apa? Tadi nggak gibah, kan gitu ya. Pelajaran kemarin kan gitu. Nggak gibah, nggak ngomongin orang, ya kan gitu. Nggak marah. Kalau ada yang ngajak berantem, ngajak ribut, kita suruh ngomong, ini shaim, gua agak puasa nih. Ya walaupun nggak harus ngomong sama dia, konyol amat di dalam hati. Lah inget, gua lagi puasa nih. Maksudnya kita ngingetin diri kita puasa. Iya, dia tinggal pergi. Jangan sampai ke bawah-bawah, kan gitu. Ya, jangan diladenin, ya, maksudnya gitu. Nah, ini penting banget buat kita supaya puasa kita meningkat, ya. Ya, kalau seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kan puasa punya tingkatan-tingkatan tuh kemarin, ya. Kata guru kita Al-Ustaz Muhammad Afta, puasa itu ada tingkatan-tingkatannya, katanya begitu. Ya, mulai tingkatan pertama orang awam.
Puasanya orang awam kayak gimana? Yang tadi, ya, nggak makan, nggak minum, satu lagi nggak hubungan, ya, di siang hari. Itu doang nyampe situ. Habis itu ya mau mata mau ngeliatin apa kemarin paling ngomongin janda juga ya. Sedap tak ya. Terus apa lagi? Ya mulutnya nggak dijaga puasanya. Itu puasanya orang awam. Kita harusnya udah selesai ya di situ. Naik tingkat kita. Puasanya orang khusus. Selain daripada nahan lapar, nahan haus, ya, terus juga nggak hubungan, anggota tubuh kita, seluruh panca indera kita ngikut puasa. Cakep tuh, mulai cakep di situ, ya. Mulai cakep. Ya kalau yang ketiga makom berikutnya bosnya, ya, khusus bil khusus, ya. Udah nggak makan, nggak minum, nggak hubungan, seluruh panca inderanya puasa, hatinya juga puasa. Artinya apa? Zikir. Pokoknya puasa daripada mengingat selain Allah. Ingat Allah terus. Kalau sampai itu lewat, batal tuh buat mereka puasanya. Gitu. Kita nyampe situ sanggup. Ya nyampe makom yang kedua dulu aja. Itu juga udah cakep banget ya. Udah cakep. Ibarat kita ular masuk ke dalam kepompong. Itu tingkatan kedua bisa. Selesai dari itu keluar kita jadi kupu. Jadi kupu-kupu. Cakep dah. Omongannya cakep ya. Gitu, tingkah lakunya juga bagus kan gitu. Nah itu puasa ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Setelah semalam kita juga udah dapat motivasi yang luar biasa. Makanya malam ini yang ngaji tambah banyak. Ya, sampai keluar-luar ya jamaahnya, di luar semua ya. Motivasinya luar biasa benar-benar ya. Jangan sampai nih kita lagi dikasih sehat, dikasih waktu berhenti ngaji, ya kan? Semalam apa tuh? Pak masih ingat nggak keutamaan orang yang menuntut ilmu? Semalam tuh dari guru kita. Apa keluar dari musola? Gara-gara kesandung sih. Sandung lepas semuanya, sendal-sendalnya. Nah, itu luar biasa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, masya Allah. Makanya mumpung kita sehat nih, sempetin ya bekal kita itu ya. Makanya Nabi sampai ngomong begini di hadisnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Orang yang beramal, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, orang yang beramal itu nggak pakai ilmu, apa yang terjadi buat dia? A'maluhu mardudatun, amalnya itu tertolak, la tuqbalu, ora diterima, karena apa yang dia lakukan ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Nah ini penting. Makanya sampai-sampai juga ada hadis Nabi ya Gus ya, bahwa duduk sesaat orang yang menuntut ilmu itu keutamaannya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Emang pernah? Orang bakalan baik. Orang 23 rakaat bega nyarinya yang cepet kita mah. Lama be dikit imam gerendeng kita. Besok mau boga sama dia. Lama banget gitu. Pindah musola, pindah masjid. Tumben lu sembahyang di sini. Usoni imamnya lama banget, harus tahan. Nah, iya. Nanya dulu sama DKM-nya. Ntar jadwalnya siapa ya? Gitu imamnya. Baik Bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min adabis shaim. Nah, ini masih ngelanjutin tentang adab puasa ya. Semua ibadah ada adabnya enggak? Ada, semua ada adabnya ya. Doa ada adabnya, ya kan? Misalnya apa? Adabnya doa.
punya wudhu ngadep Kiblat. kiblat, doa serius banget tapi belakangin kiblat. Ya, nah itu ya nggak beradab namanya. Ya, ini ada adabnya. Kita masih ngelanjutin. Wa min adabis shaim alla yuksiran nauma bin nahari wa la yuksiral akla bil laili. Nah, ini nih jangan-jangan kita masih di sini nih. Nih, udah paham belum, Pak RT? Oh, udah. Iya, nah, ini mungkin Pak RT mah udah muka syafah. Iya. Boleh buka sampai. Mukanya syafah. Nah, di antara adab-adabnya orang berpuasa, alla yuksiron nauma bin nahari. Hendaknya dia tidak memperbanyak tidur di siang hari. Nah, ini yang pertama. Tuh. Itu ibadah kan? Ibadah tapi orang kayak gitu juga. Habis subuh tidur. Bangun-bangun johor. Tidur lagi. Habis johor tidur lagi. Bangun-bangun asar. Habis asar tidur lagi. Bangun enggal maghrib. Ini bukan pengikut Rasulullah, pengikutnya Mbah Surik. Ya kan? Bangun tidur lagi, ya begitu baik terus ya. Nah, ini justru nggak boleh kayak gitu. Kalau tidurnya sebentar untuk supaya segar ntar malam buat ibadah, itu bagus. Setengah jam, 1 jam lah paling lama. Jadi cakep. Gua kalau tidur seharian ini mah kata Gus Sabik, ini puasa apa latihan mati. Ya, nggak boleh ya. Alla yuksiron nauma bin nahari. Nggak boleh kita banyakin tidur di siang hari. Wala yuksirul akla bil laili. Juga nggak boleh banyak makan di malam hari. Lagi. Ya. Tapi kan orang lagi dimakan semua. Ya. Ngancam. Iya. Nah ini siang mah udah kayak mau mati kelaparan, malam udah mau mati kekenyangan. Iya, balas dendam gitu. Ini nggak boleh. Iya, mentang-mentang. Iya, mentang-mentang boleh. Apa boleh dimakan orang ngaso-ngaso itu geganyem bae mulut ya. Iya, nggak boleh. Wala yuksiron, wala yuksirul akla billaili. Nggak boleh tuh terlalu banyak makan, ya. Nah, makanya puasa kan sekarang tuh jadi tren. Orang-orang modern sekarang itu pada puasa, walaupun tujuannya bukan untuk itu, bukan untuk ibadah, tren, ya. Karena puasa ini luar biasa. Trennya apa? Ada yang orang diet ya, bikin langsing, gitu. Kalau apa ayam nggak usah pakai diet lagi. Aku udah segitu mau diet. Iya. Nah, kita bisa diet kita. Jangan ya. Biarin orang perempuan yang diet ya. Kalau ayam mah kalau bisa gendut. Nah, buncit. Cakep ya gitu. Jangan juga cacingan. Ya. Nah, lah ini kudu kita perhatiin banget gitu. Jangan sampai mentang-mentang walaupun boleh, kita udah kayak gitu, udah kayak binatang, ya kan? Ya nggak boleh. Buka puasa ya begitu juga. Buka puasa emang itu udah hal boleh, tapi tetap ya kita kudu bedain bahwa kita sama binatang. Binatang kalau makan kan orang pakai napas. Terus wah, iya kan? Kalau belum habis belum gitu. Iya, gabres weh. Jangan sampai begitu. Nah, ini adab daripada puasa. Lagi, dari sisi kesehatan, puasa ini luar biasa. Sangat bagus dari sisi kesehatan. Makanya ini dikitin tidur, dikitin makan gitu. Dan di dalam kitab Nasaihul Ibad juga disebutin di antara yang membuat hati seorang itu menjadi terang adalah dikit makannya. Dan sebaliknya orang yang hatinya gelap itu karena
banyak makan yang diturutin terus. Itu artinya gelap, ya. Ya. Min nuril qalbi batnun ja'iun min hazrin. Gitu, ya. Perut yang kenyang terus. Tuh. Kan kalau udah kenyang terus kan jadi bego. Iya, udah nggak mau mikir kan gitu. Kalau perut kenyang kan jadi bego gitu, udah nggak mikir lagi. Yang ngantuk bawaannya udah temennya, ya kan kenyang sama tidur udah temennya, satu paket bosnya. Nah, iya. Nah, maka itulah kalau kita ingin sehat, tidurnya secukupnya. Kalau anjuran dokter berapa jam Pak RT? Coba tanya, Ustaz tapi kan bininya dokter dia mah. Iya, itu mah kata Pak RT. Iya. Berapa jam? Ayo Gus, berapa jam Gus kalau saya? Oh iya. Karena Ustaz Sabik sendiri tidurnya paling 2 jam 3 jam. Ya. Nah, dulu anjuran dokter 8 jam Pak RT, tapi sekarang katanya udah berubah. Udah berubah 6 jam. 6 jam udah cukup. Nah. Iya. Kalau buat para pencari ilmu 4 jam udah cukup. Nah. Oh ini 3 jam dikira nih. Iya, 4 jam udah cukup. Ya belajarnya mau orang lama, ngobrol yang lama. Iya, ya itu. Nah, ini kalau kita mau bahas tentang bagaimana hidup yang sehat ala Nabi, ini diantaranya. Jadi menyedikitkan tidur dan menyedikitkan makan. Ini sehat maksudnya. Karena sumber penyakit itu adanya di mana? Di perut. Lah iya, perut. Yuk, ini sumber penyakit adanya di sini. Ya, kalau diisi sama makanan terus kan harusnya bagaimana supaya yang benar nih? Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas, sisain. Ini buat makan semua, mau minum, buat nafas enggak ada. Airnya ngap, kan begitu. Iya. Terawih yuk, gua kayaknya ngap banget nih, orang kekenyangan gimana. Lah iya, sampai napas be susah. Isinya makanan semua kan gitu. Nah, itu. Kalau mau kita nyontoh Nabi kayak gitu, ya. Perhatiin makanan yang kita makan, ya, yang kita minum, jangan sampai berlebihan posisinya, jangan sampai berlebihan posisi itu. Terus apa lagi? Sehat ala Nabi. Posisi makanan ini sekarang ini kita mau milih makanan yang sehat susah. Udah susah. Kenapa? Karena udah terkontaminasi. Apa itu Teh? PRT maksudnya terkontaminasi. Tercampur. Pinter ya. Ya, lulusan S3, ya kan? SD, SMP, SMA. Lulusan S3, ngerti. Kirain saya tadi mau ngomong begini takut RT orang ngerti gitu. Pinteran dia. Udah terkontaminasi sama apa? Ya, sama obat-obat kimia, ya pengawet segala macam. Ini belum lama RT ngomong beras. Beras itu bisa bertahan lama, kenapa? Ya karena dikasih obat. Ya kalau dia murni nggak dikasih obat, ya nggak lama. Ya nggak lama kasih obat. Itu yang setiap hari kita makan kayak gitu. Nah, makanya nanti agama kita ngasih solusi ini. Baik, susah kita nyari makan. Udah sampai lagi yang kasih pengawet ikan asin itu berbulan-bulan. Emang kedemenannya PRT itu ya. Ya. Kalau gak makan ikan asin kayaknya resah madang kan begitu. Nah, itu udah dikasih pengawet semua ya. Nah, penawarnya apa? Ya puasa. Dengan puasa toksin-toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan, dibersihin maksudnya, dibakar maksudnya. Makanya puasa itu nyehatin. Zaman Nabi itu sahabat-sahabat dan bahkan Nabi sendiri itu kan gak pernah sakit. Sampai pernah ada cerita ya Gus, bahwa ada utusan dokter dari negeri Romawi untuk ngelihat nih Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ternyata gak ada yang sakit, sampai nganggur dokter nganggur. Ya, bayangin baik, kayak coba di Indonesia dokter banjiran pasien,
pada sakit mulu panen ya kan. Nah. Dokter Budi. Ya nanti Usabik istrinya kalau udah buka pelang situ praktek asal mau ngelayanin. Lama-lama bisa nyuntik Usabik. Iya. Iya bantuin ngasih obat ya. Plus penyakit dan datang lagi. Ya. Nah ini penting. Ya, ini saya tambahin lagi posisi sehat ala Nabi apalagi tuh. Tadi kan ya Pola makan. iya tadi pola makan. Tadi pola makan itu artinya apa? Jangan kebanyakan banyak makan, sama jangan kebanyakan banyak tidur posisinya ya. Tidur. Terus puasa. Apalagi? Olahraga. Iya udah pasti olahraga. Ngayap mulu kan ngider mulu. Ya. Olahraga itu. Ya. Yang sehat ala Nabi tidur. Kalau tidur miringnya ke kanan ya. Miring ke kanan. Jadi cowok itu. Kalau cewek kiri ada. Kalau kata Kiai kalau bini miringnya ke kanan berarti rezeki ada di sebelah kanan gitu ya. Kalau miringnya ke kiri sebelah kiri. Nah, ke kiri nggak boleh miring ke kiri. Kenapa? Perempuan ini. Iya karena posisinya ada jantung nanti bisa ketindian maksudnya kan gitu. Ya akhirnya penyumbatan peredaran darah di sana. Oh datang Bang Tora Sudiro ya kan ya Tora Sudiro ya? Oh iya Tora Sudiro. Ngaji di sini loh. Iya, enggak. Bukan Tora Bika. Sudiro ya. Jangan ngurusin orang transparan berhenti nyampe dari. Iya. Apalagi? Ini kalau tidur lampunya usahakan gelap. Ya kalau mau temaram nggak apa-apa kalau takut gelap ya, tapi gelap lebih bagus. Ya, itu tidur yang sehat. Apalagi semua listrik di rumah dimatiin, lebih sehat lagi. Bayar listrik kurang jadinya kan. Iya kan? Iya. Enggak ada pikiran. Iya, mikirin wah. Kalau ngomongin mau pelit out. Banyak yang mau itu ya. Iya. Ngikutin Nabi. Ilmunya ada gitu. Gue mengikuti Nabi karena Nabi dulu nggak pakai listrik gitu. Kalau ngaji sih, banyak ngaji apa? Ya, baik. Jadi di antara ada puasa adalah jangan banyakin tidur di siang hari dan jangan banyakin makan di malam hari. Wal yaqtasid fi dzalik ya. Hendaklah ya sekedarnya bersahaja posisinya. Sekedarnya dalam kedua hal itu ya, sesuai kebutuhan standar ya. Standarnya segitu ya. Jangan berlebihan intinya. Enggak bagus apapun yang berlebihan enggak bagus ya. Terus hatta yajida masalju wal atash. Nah, hingga si shaim tersebut, orang yang puasa tersebut merasakan pedihnya ataupun perihnya lapar dan haus gitu. Sampai kayak gitu. Jangan sampai tadi kayak gitu ya, kita berlebihan semuanya. Ya kalau tidur dari pagi sampai mau maghrib kan bocah orang kerasa. Mengapa lu tidur mulu? Kan ada kata itu hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Emang tahu baik lagi dalilnya ya. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah daripada saya ngomongin orang kan begitu. Daripada saya gibah, mendingan saya tidur baik dari pagi sampai sore. Iya, mentang-mentang amat ya. Ya justru dipakai buat ibadah, buat tadarus kan gitu. Banyakin tadarus. Pagi habis subuh buka Quran, liatin baik sampai johor. Ya nggak dibaca, liatin baik nggak apa-apa daripada ngomongin orang gitu. Liatin baik habis johor, terusin lagi liatin lagi Al-Quran kan gitu.
liatin bae. Asar sampai maghrib liatin lagi bae. Nah, pahalanya udah banyak itu juga, ya kan? Pahala mata, pahala ngeliatin Al-Quran. Ya. Nah, tujuannya apa? Fatahazzaba nafsahu, supaya jiwanya itu terlatih, terdidik. Ya, terdidik. Kita emang kudu dilatih jiwa kita, ya. Wa tudha'afa syahwatahu, supaya dia punya syahwat, dia punya nafsu lemah. Kata Pak RT, lah ntar saya nafsu syahwat saya lemah bagaimana? Aduh, ya kudu digituin ya. Kita punya syahwat, kita punya dorongan nafsu supaya sebetulnya dikendalikan, dikontrol ya, bisa dikontrol. Wa yastanira qalbahu, ya, dan supaya kita punya hati terang. Tuh tadi ya, kalau kebanyakan tidur, kebanyakan makan, hati kita jadi gelap gitu. Tadi saya bilang kalau kebangetan kenyang, kebangetan banyak tidur, jadi bego, gitu, bego. Wa yastanira qalbahu, supaya dia punya hati menjadi terang, bersinar, bercahaya, ya, cepet nangkep pelajaran, kesadarannya juga naik, bijaksana dalam hal apapun, dalam keputusan, kan gitu. Wa zalika sirrus shaumi wa maqsuduhu. Nah, itu tuh merupakan rahasia daripada puasa dan tujuan daripada puasa. Itu tujuannya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutin. Wal yujani bis-shaim arfahiyata wal iksara min tanawulish syahawati wal ladzati kama zakarnahu. Nah, dan hendaknya seorang yang puasa itu, si shaim itu, meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan ataupun kemewahan. Nah, suatu yang berlebihan buat dia itu hendaknya ditinggalkan. Wal iksara, dan memperbanyak mintana wuris syahawati wal lazati kama zakarnahu, ya. Dan memperbanyak makanan maupun minuman yang lezat yang sampai itu kemudian membangkitkan syahwat, ya. Nah, itu kudu ditinggalkan, dijauhi, gitu. Kan kita begitu, sukanya siang udah ngumpulin apa baik, ya kan? Padahal yang kita makan lontong doang. Iya, lontong dua harusnya udah ngap, tambah bakwan dah. Iya. Iya, siang mah apa dikumpulin banyak banget. Romannya semua mau ditelan sama dia dewek, gitu. Nah, itu nafsu, ya. Ternyata itu hanya nafsu, gitu. Orang agak siang mah tai babal juga romannya gurih, ya kan? Tai babal romannya gurih, gitu. Nah, udah sore mah ya boro-boro, kan gitu. Ya, rasanya gitu yang ngiat anon juga apa PRT coklat. Aduh, udah ngiler. Nah, itu. Jangan kita, ya, tadi kita kudu ninggalin tuh, jauhin, ya, sesuatu yang berlebihan gitu. Dan harus kita sadari emang pola puasa kita. Kalau kita bicara makro di Indonesia itu puasa yang konsumtif, ya enggak? Nah, ini ada konsumtif, apalagi PRT konsumtif? Ada itu yang bagus sama Ustaz. Apa baik pengen dibeli, iya, puasa ya kan kita ngerasain ya pengeluaran lebih gede, ya kan, daripada puasa, pengeluaran lebih gede, lebih banyak daripada bulan lainnya, kan begitu. Padahal kita puasa siangnya mestinya pengeluaran lebih sedikit, tapi enggak.
Kenapa tuh barang-barang mau puasa udah pada naik meroket? Nah, iya kan, karena permintaan lebih banyak gitu daripada ketersediaan barang, makanya akhirnya mahal gitu. Kan yang untung mah akhirnya bukan kita Pak RT. Iya. dia lagi yang untung mah kan, yang puasa yang lebaran kita, yang untung mah dia kan gitu. Makanya besok-besok kalau mau belanja di warung Pak RT kan gitu. Di warung Pak Haji. Iya, ya, tapi kalau mau ngutang mah di warung Pak RT kan. Aduh, emang udah gayanya begitu Pak RT. Nah, ya udah hukumnya itu mah gitu. Asal punya duit, pengen belanjanya yang adem gitu kan, yang ora gerah kan gitu. Kayak Indomaret ya. Nah, kita kudu tinggalin ya sesuatu yang berlebihan, makanan, minuman yang sampai kita membangkitkan syahwat kita lagi. Tadi siang mah kita puasa, tapi setelah itu syahwat kita naik lagi, tinggi lagi. Jadi keinginan kita sama urusan-urusan duniawi makin tinggi lagi ya. Kita kudu tinggalin kayak gitu. Kama zakarnau, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wa aqallu zalik an takuna adatahu minat tarafuhi wahidatun fi Ramadan wa ghairihi. Nah, di sini sebutin sekurang-kurangnya. Nah, sekurang-kurangnya ia menyamakan kebiasaannya di bulan Ramadan itu sama seperti di bulan lainnya. Nah, kita kan nggak begitu ya. Kita balik, ya kan? Tadi konsumtif itu bulan biasa mah ya pengeluaran kita standar, pas masuk bulan puasa, wah 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat pengeluaran kita. Iya, karena yang tadinya nggak ada, jadi ada-adain, kita ada-adain, gitu kan. Kita kan orang ketemu kolak kalau bukan bulan puasa mah, iya kan? Pas bulan puasa, kolak ada, lain tuh kan. Iya. Pas bulan puasa timun suri nongol lagi pas bulan puasa gitu. Iya. Ya. Nah, itu semua ya. Itu menjadi bahan ini renungan buat kita supaya puasa kita tambah bagus kualitasnya ya. Pastinya. Terus wa hadza aqallu ma yambagi, dan ini sekurang-kurangnya yang patut untuk dikerjakan ya. Wa illa, jika tidak, nah, dan jika tidak, falir riyadati wa mujanabati syahawatin nafsi asarun kabirun fi tanwiril qalbi wa tutlabu bil khususi fi Ramadan. Nah, maka dalam dia melaksanakan riyadoh itu apa kira-kira Pak RT? Riyadoh itu melatih diri, melatih jiwa, ya riyadoh ya. Itu kita sering dengar di istilah tasawuf kan gitu ya, riyadoh. Nah, ya. Maka dalam hal ia melaksanakan riyadoh ya, serta pengekangannya dia ya terhadap hawa nafsunya ya, terhadap hawa nafsunya itu asarun kabirun, dapat memiliki pengaruh yang besar ya. Terhadap apa? Nah, terhadap apa? Fi tanwiril qalbi. Nah, terhadap dia terangnya, bersinarnya dia punya hati. Itu. Akhirnya kan semua ibadah kembalinya ke kolbu kan? Iya, ke kolbu. Karena di situ pusatnya apa istilahnya? Iya, pusatnya rasa. Pusatnya rasa, benar. Di situ pusatnya rasa. Semua kembali ke situ. Nah, sehingga Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya,
bahwa di dalam diri seorang ada segumpal daging, ya kan? Segumpal daging. Kalau itu bagus ya amalnya. Kalau itu jelek amalnya. Ala wahyal qalbu, ketahui bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, hati, ya. Pakai qaf, qalbu. Karena kalau pakai kaf, kalbu menjadi anjing, ya kan? Kita nyebutnya kalbu. Kita nyebutnya kan kalbu ya, bahasa Indonesia. Padahal kalau diterjemahkan, kalau dari bahasa Arab, kalbu itu anjing gitu. Kolbu itu hati maksudnya ya. Gitu. Gimana rasanya kalbumu, anjingmu jadinya? Gimana rasanya anjingmu ya? Ya. Nah. Wa tutlabu bil khususi fi Ramadan, ya. Apa itu? Wa tutlabu bil khususi fi Ramadan. Nah. Dan lebih mudah lagi hal ini kita cari, kita peroleh, ya, di bulan Ramadan. Gitu. Bahwa kita punya jiwa supaya hati kita terang, bersinar. Ini lebih gampang lagi kita dapetinnya di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan lainnya, karena ada ibadah yang mesti kita kerjakan tuh, yang masuk di olah rasa itu sendiri. Ya ini puasa diolah rasa itu, ya. Gitu. Terus. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan adatun minat turufuhati wasyahawati allati la ya'tadunaha fi ghairi Ramadan. Nah. Adapun orang-orang yang menjadikan bagi mereka, ya, bulan Ramadan itu adatun. Apa itu adatun? Kebiasaan minat turufuhati syahawati, dalam hal dia memenuhi selera, membangkitkan dia punya syahwat, nafsu. Nah, dia punya syahwat ataupun nafsu allati la ya'tadunaha fi ghairi Ramadan, yang tidak pernah dilakukannya di luar bulan Ramadan. Nah, orang kayak gitu apa? Faghururun, ya. Orang tersebut tertipu, ya, kena tipu dayanya. Gharrahum bihish syaiton hasadan minhu lahum, ya, kena tipu dayanya setan, yang memang setan itu hasud, ya, punya sifat benci, ya, minhu, ya, kepada mereka, ya. daripada minhu lahum, kepada mereka. Jadi dalam hal ini, ya, kita kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita dalam memperturutkan hawa nafsu, ya, ini harus betul-betul kita jaga, kita kendalikan. Jangan sampai kita tertipu daya setan, maksudnya gitu. Nah, ini soal kebiasaan. Memang kita harus dibentuk, maksudnya kok. Kenapa kita mesti puasa tiap tahun? Karena kita punya kebiasaan yang nggak bagus berulang-ulang. Ntar nih puasa selesai, kebiasaan kita biasanya balik lagi baik, iya kan, begitu kan? Ya balik lagi baik. Itu yang kemarin saya sebut puasa ular, ya kan? Ya habis puasa mah belum sungin, tapi masalahnya belum sungin jadi ular lagi baik, kan gitu. Nah itu yang harus kita ini. Nah, kebiasaan itu memang harus dirubah, ya, harus dirubah kebiasaan yang jelek. Makanya ini disebut kepompong Ramadan kita, ya, membentuk pribadi yang luhur, yang agung, bosnya di bulan ini, ya. Nanti kebiasaan yang bagus yang kita terusin. Ini kan disebut bulan tarbiyah, bulan pendidik
bulan pendidikan. Habis ini kita terusin ya yang bagus-bagusnya gitu. Terus dikit lagi ya. Hatta la yajidu barakati saumihim. Nah, yang diinginkan oleh setan dengan tipu dayanya setan, hatta la yajidu barakati saumihim, sehingga orang tersebut tidak memperoleh keberkahan daripada puasanya. Gitu. Nggak berkah puasanya, nggak dapat apa-apa ya. Nggak dapat. Wala tazhar alaihim asaruhu minal anwar wal mukasyafat wal khusyu lillah. Tuh ya. Dan juga nggak nampak bekasnya. Bekas daripada puasa. Orang ada bekasnya. Nah, nggak nampak. Minal anwar ya, daripada cahaya ya, hatinya bercahaya, nggak nampak, nggak ada bekasnya itu. Wal mukasyafat. Apa mukasyafat? Terbukanya mata hati, mata batin, mukasyafah ya, terbukanya hijab maksudnya ya, hijab kepada Allah. Itu nggak dapat itu semua ya, karena tadi puasa kita tidak meninggalkan segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat kita, nafsu kita, kebiasaan kita ya begitu-gitu aja ya. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Wal mukasyafat, apalagi wal khusyu lillah gitu. Khusyuk kepada Allah ya gitu. Sembahyang kita tingkatan khusyuknya udah nyampe mana kan gitu ya. Nah, sembahyang kita apa baik keingetan. Mungkinan sembahyangnya sembahyang asar, ingat buka, ntar gue buka pakai apa ya gitu. Iya, lo kan belontong lagi baik, ngomong dewek, nyari apa ya ntar ya gitu. Ingetan baik, nyari apa ntar ya buka. Hanya ada yang gue pengenin nih. Nah, iya kan? Iya. Mana udah 10 hari ini puasa, bocah belum dibeliin salinan, kan begitu ya? Kepikiran tuh di hati, emaknya bocah mana udah ramanya mukanya udah asem beneran gitu. Iya. Ngapa ya gitu. Nah, kayaknya ada yang dipengen, udah orang khusus tuh udah bimbang tuh kita sembahyang. Makanya barisan sholat makin maju. Ya kan? Mengalami kemajuan. maju. Aduh. Iya, sampai keluar ya kan gitu. Iya, jadi rencana Pak RT mau ngedain musola ora jadi ya. Ora jadi karena jamaahnya ternyata setelah 10 hari musolahnya makin gede kelihatannya. Iya, nggak pakai dibangun. Malam pertama sih Pak RT sempat mikirin, wah ini kayaknya kudu digedein ini musola. Ya. Iya, sekarang udahlah, udah cukup, ini udah gede banget rasanya. Aman Pak RT. Iya. Udah aman lah ini mah ya. Kita mau sembahyang di pojokan mana kayak ini mau bisa, sekarang udah ya. Nah, wal khusyu lillah ya. Khusyuk kepada Allah. Wal inkisari baina yadaihi ya. Tadi tuh ya, enggak ada bekasnya, sinar cahaya di hati, mukasyafah, apa itu? Terbukanya mata hati, mata batin, kemudian khusyuk ya. Wal inkisari baina yadaihi, dan merendahkan hati merendahkan diri kita di hadapan Allah, wa talazuz bimunajatihi, dan juga kelezatan dalam bermunajat ya. Sampai seperti itu enggak kita merasakan begitu nikmatnya, begitu lezatnya kita munajat ya, memohon kepada Allah ya. Nah, itu tadi
nggak dapat tuh, karena hilangnya keberkahan daripada puasa kita gitu. Karena kita memperturutkan semua tadi itu ya. Apalagi wa tilawati kitabihi, dan juga dalam kita membaca Al-Qur'an ya, kitab Allah Subhanahu wa taala tuh. Ada bekasnya juga. Wa zikrihi, dan juga zikir kepada Allah. Wa kanat adatus salafi, dan itu semua itu merupakan kebiasaannya para salafus soleh ya, ulama-ulama terdahulu kita. Begitu luar biasanya mereka menjaga ibadah puasanya ya gitu. Rahmatullah alaihim. Nah, salafus soleh yang semoga Allah menyayangi mereka semua. Kaget ada kucing. Ya. Nah. At-taklila minal adati wasyahawati ya. Dalam hal ia mengekang ya, mengekang atau ya menekan kebiasaan ya, minal adati wasyahawati, kebiasaan tadi dan juga hawa nafsunya, wal istiksara minal a'mali shalihat, dan dia memperbanyak beramal soleh ya kan, baca Qur'annya terus ditambahin ya, tambahin baca Qur'annya. Kalau bulan puasa membaca Qur'annya jarang-jarang, paling selembar sehari, bulan puasa nambah jadi 3 lembar gitu. Tadi caranya begitu aja, habis johor liatin baik Al-Quran gitu, bisa asar liatin lagi. Nah itu nambah jadi ibadahnya, ibadah kita makin nambah ya. Wal istiksara minal a'malis salihat fi Ramadan ya, bil khususnya di bulan Ramadan. Wa in kana zalika ma'rufan min sayrihim fi jami'il awqat ya. Yang wa in kana zalika ma'rufan ya, yang memang mereka itu sudah dikenal ma'rufan ya. Wa in kana zalika ma'rufan ya, selalu berbuat baik, min sayrihim fi jami'il awqat ya, sepanjang masa, dari waktu-waktunya itu emang selalu mereka itu udah istiqomah lah ya, istiqomah dalam memperbanyak amal soleh ya. Bapak-bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup segini juga ya. Ustaz Sabik ya, cukup segini. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Insya Allah semakin banyak yang kita ketahui ya, nasihat-nasihat, anjuran-anjuran dari agama melalui orang-orang soleh ya, dari pengarang kitab ini ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga puasa kita semakin meningkat kualitasnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah menyatakan kullu amal ibni Adam lahu asyamu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena kita nggak tahu, ayo kita tingkatin kualitas puasa kita, sehingga dari Ramadan ke Ramadan puasa kita makin bagus ya. Seperti yang di awal kita kita pelajari yang di hadis Nabi kan ada disebutkan ya, Ramadanu ila Ramadan wal jumu'atu ilal jumu'ah wa sholatu ila sholah mukaffiratun lima bainahunna ya, idza jtunibal kabair ya gitu. Dari Ramadan ke Ramadan ya, Allah hapuskan dosa kita. Dari Jumat ke Jumat Allah hapusin dosa kita. Dari waktu sholat ke sholat berikutnya Allah hapusin dosa kita ya, selama itu bukan dosa besar ya.
Wa min adabihi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini makanan yang enak nih. Mengandung pengawet. Pisang kulit.